Memang saya selebritis kota Santer saya nih. Oh iya. Benar. Kalau saya masuk begini banyak nanti yang komen ini. Iya. Benar. Assalamualaikum Pak. Aduh. Waalaikumsalam. Boleh kenalan Pak ya? Sangat boleh. Dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Muhammad Indo Abdul Hadi Alamalik. Panjang namanya Pak? Panjang. Apa artinya namanya tuh Pak? Ada Nama nggak? itu beberapa para ahli agama. Ya. Pada umumnya agama Muslim. Ya. Saya kan sebenarnya notabene saya database saya ini kan sebenarnya dari Nasrani saya. Oh dari Nasrani? Iya. Muala? Saya mualaf. Udah berapa lama muala Pak? Ya 2021. 2021. Ah, segenap lah 3 tahun lebih ya. Jadi saya mengenal agama ini sebenarnya bukan karena faktor. Terus? Jadi ini semuanya bagaimana kita memiliki sesuatu benda yang rasa-rasanya uniknya dapat kita rasakan, beruntung bagi diri kita. Sepertinya kelihatan hidup itu ada yang mengatur. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya begini, yang selama ini kita kan hanya tahu agama itu kan, arti agama itu kan tidak kacau balau. Iya. Ya. Ya. Jadi semua manusia berhak menganut agama. Ya. Tapi agama yang dimaksud bagi siapa oknum yang bisa merasakan tentang dalam kehidupannya, tidak merasakan kekacaubalauan atau kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, ketenangan dalam hidup. Artinya agama ini tadi bukan karena faktor tapi karena memang kewajiban kita untuk menuju kepada yang kita mau. Iya. Seperti kedamaian, ketenangan itu tadi ya. Ya, begitu dia. Jadi tujuannya di situ. Berarti bisa dikatakan bahwasannya agama ini memang wajib atau wajib ya gitu ya. Sebenarnya kan saya bilang, agama ini sebenarnya arti sebuah agama itu adalah itu kan bahasa sekitar. Ya. Agama itu tidak diarti. Ya. Kalau agama itu kacau balau. Jadi agama tidak kacau balau. Artinya kehidupan itu ya. Jadi disinilah yang kita cari. Dalam konteks dalam kehidupan tentang agama agar dapat semua umat mengartikan semua agama. Dan itulah yang sebenarnya dalam kehidupan saya yang saya ambil. Hikmahnya di situ. Terus saya kan dari yang namanya agama non muslim dan sekarang saya udah non muslim. Syahadat saya di Serge ya, di satu pondok pesantren ya, di pada saat Basari Mapudola ya, yang dipimpin oleh Pak Mualim Jebot ya, dari Lirboyo. Jadi beliau adalah salah satu guru saya yang mengajarkan saya untuk bagaimana etika dan cara sholat dalam agama Muslim. Dan syariatnya yang waktu tadi ya. Iya. Jadi saya sampai di Satariat ini. Ya itu Pak. Apa yang membuat Bapak sehingga tertarik ikut belajar di Tarekat Satariat Said ini? Sebelumnya kan udah belajar agama kan? Iya. Jadi Satariat ini kan sebenarnya kan memperdalam semua ilmu pengetahuan tentang agama. Saya lihat seperti itu. Ya. Jadi lebih tahu dari isinya lagi ya. Definisinya seperti ini. Kalaulah kita hanya ikut-ikut saja, berarti saya pastikan dia itu belum semaksimal mungkin menganut agama yang diikut-ikuti tadi. Iya. Begitu. Seperti sholat pun ikut-ikutan. Iya. Itu makanya sholatnya pun nggak bisa khusyuk ya. Nggak bisa khusyuk. Jadi di sini, jadi di Satariat ini dari hal yang terkecil sampai hal kita siapa mengenal diri, disinilah dia dapat di Satariat ini. Jadi di Satariat ini sangat baik untuk bagi umat Muslim, menurut pandangan saya. Dan sangat baik untuk menuntut ilmu, menimba ilmu di Satariat ini. Karena Satariat ini kalau saya lihat atau saya rasakan, sebagaimana kita ini, maaf bagi umat saudara-saudara saya yang Muslim dari kecil,
Mungkin mereka tidak ada di sini, tapi saya pastikan kalau saudara-saudara yang yang agama Muslim dari lahir sampai saat ini ingin benar mengenal sebenarnya apa itu Islam, bagaimana sebenarnya kita mengenal diri kita di agama Islam, di syariat ini kita bisa mengetahui. Makanya saya sangat bangga sekali ikut gabung di syariat ini. Untuk dalam guru, saya senang dekat para guru-guru, terutama guru kakek Malik. Al-Malik. Sebenarnya semua adalah sosok manusia, tapi ilmunya yang saya lihat. Oh, ilmunya. Iya. Isi Daripada sosok tersebut. Nah, di situ saya lihat kakek ini adalah, saya pastikan adalah perpanjangan Allah untuk menyampaikan semua kepada umat Muslim tentang syariat ini. Mari jangan sampai kita salah memilih dan salah menjalankan bagaimana kita menjalankan agama kita sebagai umat Muslim. Sepertinya ini tidak salah pilih buat bagi saya. Dan buat saudara-saudara saya yang di luar sana, mana tahu saja ingin dan mengetahui, silakan. Alamatnya ada di Karangsari, Desa Tumorang, Kabupaten Simalungun, Maligas, Kabupaten Simalungun. Ya, betul. Jadi bisa nanti dengan lewat konten video ini para seluruh pemirsa atau penonton atau juga pada umat Muslim, baik juga di non Muslim. Nah, ini bukan hanya tameng atau bukan tampilan sesaat, tapi ini fakta dan nyata. Boleh kita buktikan, semua itu adalah berdasarkan tegak lurus untuk kita menyembah Allah. Tidak karena memang faktor, tidak karena dipoles, bukan karena ikut-ikutan, tetapi ini adalah sebuah kajian, analisis, pasti akan ketemu dengan jawaban. Oh, itulah kenapa kita itu wajib berguru ya Pak ya? Iya, jadi guru itu sangat perlu. Guru ya? Iya, jadi dimanapun manusianya, kalau kategori berguru itu tidak pasti dia akan mendapatkan jalan yang baik. Nah, tapi kan di sini Pak banyak yang namanya guru Pak, guru baik itu guru torikot, guru agama, dan sekarang Bapak berada di guru torikot ini. Apakah nggak mencari tahu dulu lagi makanya guru torikot yang lain? Saran daripada guru-guru yang sebelumnya, banyaklah berguru. Itu pedoman dari beliau-beliau itu. Jadi artinya di sini tidak ada kata guru A, guru B, guru C terus dibeda-bedakan, tidak begitu. Jadi kata berguru adalah artinya banyaklah menimba ilmu. Jadi siapapun dia, apapun statusnya atau profesinya, ilmunya lah yang perlu. Ilmunya. Bukan sosoknya. Iya. Jadi jangan sampai membeda-bedakan. Di umat kita ini tidak ada boleh beda-bedakan. Semua itu silakan berguru banyak-banyak. Untuk menimba ilmu itu bagus. Jadi untuk kedepannya nanti insya Allah semua yang akan kita gali itu sebagai ilmu, mudah-mudahan ini membawa kita bisa ke jalan yang kebenaran. Jalan kebenaran. Iya. Jadi gimana tanggapan Bapak setelah kalau dekat dengan guru mursyid Tariqat Satariah Said atau wali Allah yang dikatakan wali Allah? Iya, jadi sebenarnya kalau menurut histori-histori terdahulu seperti Rasulullah punya sahabat-sahabat, begitu juga ciri khas turun menurun sampai ke kakek guru yang saat ini, ya dalam hal ini secara pribadi saya lebih senang. Saya kalau boleh ya saya dekat sama beliau. Itu tujuan saya. Kenapa? Ya ilmunya tadi yang perlu. Ilmunya tadi yang bikin kita itu tertarik ya. Ya tertarik. Jadi begitu. Jadi bukan sosoknya Pak, tapi ilmunya. Ilmunya itulah yang perlu. Dan itulah yang perlu yang mau kita cari. Bagaimana upaya dan usaha kita mendapatkan ilmunya. Semua akan punya tantangan. Tapi semua itu juga kita coba serahkan sama Allah. Bagaimana kita mendapatkan itu tersebut. Udah berapa lama Pak ikut Tariqat Satariah Said? Saya kurang lebih 4 bulan. 4 bulan? Baru 4 bulan ya? Iya. Tapi semangatnya luar biasa ya? Iya. Jadi itulah dia. Jadi makanya saya bilang mungkin semua manusia ini kan berbeda-beda pola pikirnya. Iya. Tapi percayalah, semua itu kan sama di mata Allah. Bagi siapa, insya Allah semua yang mendengarkan ini semoga lekas dapat hidayah, dapat mencari tahu di mana alamat ini dan bagaimana perkembangan ilmu Tariqat Satariah ini yang sebenarnya. Kalau boleh tahu nih Pak, kesibukan sehari-hari apa ini Pak? Oh, kalau saya pengacara saya. Pengacara? Iya. Pengacara Simalungun? Sebelum saya pengacara, saya mantan pejabat saya di Siantar. Oh ya, apa itu Pak? Saya dulu mantan kepala pasar
Yang saya pegang itu seluruh pasar Kota Siantar. Oh, seluruh pasar Kota Siantar. Saya kalau mencari saya udah gampang. Hmm. Jadi saya beralih profesi. Sewaktu saya tinggalkan itu, saya mualaf. Mualaf ya. Saya mualaf, saya ambil jurusan profesi. Hmm. Sekarang insya Allah saya dengan cara sudah berjalan 5 tahun. Jadi awal pertama kali Bapak kenal dengan Tarekat Satariah Said itu gimana prosesnya, Pak? Kalau diikut-ikutin dari awalnya, historinya, Iya. saya sangat benci. Benci ya? Iya benar. Makanya saya bilang, Apa yang buat benci gitu? artinya begini, orang yang belajar agama tanpa ada gurunya, orang yang mempresentasikan ini di depan umum, Iya. tanpa ikut koridor, itu adalah salah. Artinya begini, apa koridornya? Salah perasaan Al-Quran, Ya, ya. ya toh? Buku kuning atau yang bagaimana, ya kan? Atau hadis. Mata hadis. Jadi artinya orang yang berbicara di depan umum tentang hal ini tidak berpedoman dengan Quran dan Quran. Saya anggap itu sesat. Besar. Nah, jadi begitu saya ingin tahu apa Iya. sebenarnya yang diucapkan, ternyata saya buka pelan-pelan, ada yang diucapkan di dalam Al-Quran itu. Sehingga Oh. saya coba menjejakinya. Ternyata benar. Artinya ada orang Satariah yang menyampaikan atau mendakwakan kepada Iya. Bapak, Iya. terus yang disampaikan itu dulu Saya Bapak nggak salah. pikir itu nggak ada Quran dan Tidak hadis. ada. Artinya begini, saya hanya tahu sholat. Habis sholat dia amalan, Ya, ya kalau atau zikir. ya. Lalu dia bersedekah kepada orang-orang yang lemah, Kurang mampu. yang tidak mampu atau membantu anak yatim. Yang itu saja yang saya tahu dalam Muslim ini sebenarnya. Dalam Islam itu ya. Tapi waktu saya lihat saudara-saudara saya Tanjung Pinggir ini bercerita di warung kopi, Ya. lalu saya dekatin, ini saudara-saudara saya bilang ada yang blank ini. Nah itu awalnya. Awalnya. Jadi ternyata saya telusuri, pelajari pelan-pelan. Bayangin Bapak lah, saya sebenarnya dipresentasikan atau diberitahukan, didakwain Ya. sama seorang guru namanya Guru Taryono Ya. yang di Tanjung Pinggir itu sudah hampir setahun. Hampir setahun. Iya, saya belum mualaf, ini beliau udah ngomong satari sama saya. Oh, iya. Jadi artinya di sini saya lihat beliau ini ada kemampuannya menyampaikan sesuai dengan pedoman yang di Al-Quran, sehingga orang yang tidak seperti saya terdahulu mempelajari dianggap ini sesat. Ya, ya. Iya, dianggap ini sesat. Tapi ternyata begitu kita ikuti, kita masukin, wow, ternyata kita ketahui sebenarnya. Nah, apa membuktikan ketahuan? Mujizat itu terjadi, Pak. Seperti apa? Seperti apa contohnya? Begini, sewaktu kita melakukan doa benar-benar sungguh-sungguh khusyuk sama Allah itu, sesudah dengan hajat yang kita minta, insya Allah terjadi. Saya udah pernah. Mau saya buktikan, dulu saya punya tetangga seorang dukun. Nah, ya. Dukun ini dulu mendukunin saya, tapi saya nggak tahu siapa dukunnya. Iya, iya. Tapi saya tahajud, saya minta, terbukti di depan saya anak itu dukun itu terjadi. Saya minta sama Allah, Allah tunjukkan orang yang mendukuni saya itu. Kalau memang ada orang yang tunjukkan dia jatuh di hadapan saya. Nah itu indahnya apa? Muslim di sini. Apa sebabnya kok Bapak didukuni gitu? Jadi begini, saya kan profesi saya kan seorang pengacara. Oh, iya, iya. Ada hubungan sama ini ya, profesi berarti ya? Ada. Saya kan profesi saya pengacara. Jadi beberapa tampilan, tayangan saya di pengadilan itu kan banyak selalu yang menyorot, melihat. Iya. Apalagi beberapa hal ini saya main di luar kota. Karena di situ ada banyak peperangan di situ ya. Jadi ada pekerjaan setan yang saya rasakan yang tidak di luar logika berpikiran manusia saya. Iya. Bahwa ini bukan pekerjaan manusia ini. Begitu pada saat itu saya rasakan di keluarga saya. Sehingga saya mohon sama Allah, Allah tunjukkan ke orang. Jalannya. Saya jalan itu sekarang sakit-sakitan. Tapi jujur kita konten ini saya bicarakan bukanlah ikut satariat ini untuk menyakiti manusia. Maaf, jangan dikutip yang itu. Artinya kenapa saya ditunjukkan Allah seperti sama saya? Untuk pembuktian tadi. Pembuktian tadi artinya kebenaran kita itu adalah ditunjukkan. Itu yang maksud saya. Agar keyakinan kita kepada Tuhan itu betul-betul tinggi gitu ya. Iya, jadi bukan paradigma. Iya, bukan paradigma. Jadi dia bukan paradigma, bukan hanya ilustrasi yang ditarik dari luar pikiran kita lalu diucapkan. Atau sebuah bayangan. Tidak ada seperti itu.
Di Tarikat Sataria Said ini diajarkan tentang kehidupan setelah mati. Apa Bapak percaya dengan mudah seperti itu aja? Saya kan sudah bilang dari awal ya, saya hanya bisa berpedoman dari Al-Quran. Iya. Bahkan di Al-Quran menuliskan itu, makanya saya percaya. Iya. Jadi kalau saya ditanya secara manusiawi, itu akan timbul perdebatan. Iya. Tapi kalau manusiawi itu datang kepada saya dengan membawa Al-Quran dan begitu berbicara, membuka isinya, insya Allah saya akan pilih dia. Karena pedoman saya di situ saja. Iya. Tidak perlu karena pintar melarat kata-kata, Iya. bukan pintar melarat bahasa. Tapi di sini tidak ada paradigma. Iya, tapi ada bukti yang kuat. Ada bukti yang kuat. Mulai kalau kita baca dari mulai surah Al-Baqarah sampai ke bawah semua sekali sekali, di situ semua tertera. Jadi kita tidak ada yang namanya mempelesetkan atau meragukan yang namanya sebuah ayat-ayat dari Al-Quran yang sudah dari terdahulu sudah memang untuk dibuatkan kepada seluruh manusia. Dan pedoman saya dari situlah saya berangkat. Jadi bukan karena sosok itu tetangga saya dekat, lalu dia berbicara begitu saya percaya, tidak begitu. Tapi diamati dulu, Diamati dulu. direnungkan, dipelajari. Bukan karena memang karena kedekatan seseorang sama saya, Iya. kamu ikut saya aja, begini bagus Pak. Itu sama aja kita ikut-ikutan. Ya, saya ikut-ikutan. Maka Iya. saya bilang tadi Muslim itu janganlah ikut-ikutan. Iya. Saya minta kepada penonton atau memang pemirsa yang mendengarkan konten saya secara pribadi, jangan pernah mengikut-ikut aja. Iya. Dengarkan, lakukan penelitian atau analisis tentang bagaimana ayat yang diucapkan. Begitu memang benar terbukti dengan pedoman dari Al-Quran, insya Allah jalannya akan lurus. Itu saja. Tadi Bapak bercerita bahwasanya Bapak itu seorang kepala pasaran. Berarti ekonominya uangnya banyak nih Pak. Loh banyak. Nama saya kan di Google kan ada. Oh iya, Dan ada. saya kan gampang. Ada Nah, sampai sekarang. di Google. Google apa YouTube apa? Google. Kalau YouTube kan bisa dimasukkan. Iya. Kalau Google kan otomatis. Iya. Artinya kan siaran dunia. Iya. Itu sudah terupdate. Jadi nggak perlu dikarang-karang siapa Apa itu saya. Pak linknya Pak? Linknya tinggal disebut aja nama saya seperti yang saya sebut. Apa tadi namanya Pak? Ya sebut aja Mindo Nenggolan mantan kepala pasar. Silakan aja. Oh, Marga Nenggolan. Ya saya Marga Nenggolan. Marga Nenggolan. Mama saya kan Bu Risma Junta. Oh, Saya Mama kan Bu Risma orang Junta. Kristen. Oh iya. Iya. Sama kita. Saya juga, mama saya cuma junta juga. Ya, gitu. Iya. Jadi ya ini Pak, tadi kan Bapak kepala pasar dan pastilah ekonomi Bapak itu udah meningkat ataupun katakan udah menengah ke atas. Ya. Ekonomi Bapak aja yang sudah banyak, apa itu nggak cukup Pak untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, ketidakkacauan? Kan sudah kaya ini. Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita urut-urut lagi, kalau saya pikir ilustrasi seperti ini. Kalau biasanya orang banyak uang, Iya. makan saja dia ini paling malas. Oh kalau Jadi begini, kenapa saya ambil dari ilustrasi itu? Uang ini sebenarnya relatif ya. Ini kan uang ini kan relatif. Jadi kalau di orang-orang yang saya katakan dulu tidak punya iman, tapi punya agama tapi tidak beriman, orang-orang yang memiliki uang, banyak saya lihat di dunia ini mengatasnamakan uang itu adalah nomor satu, mengatasnamakan uang agamanya itu adalah nomor dua. Jadi di sini memang agak diplesetkan. Jadi kalau saya secara pribadi, saya sudah paham hal itu, karena saya katakan saya dapat hidayah, saya bisa menganalisa itu, sehingga saya pikir uang itu memang perlu, tapi bukan segalanya. Iya, bukan segalanya. Iya, sangat perlu tapi bukan segalanya. Iya. Kalau dipikir dengan kinerja saya, dengan hasil upaya kerja saya membutuhkan, saya mencukupi. Bahkan berlebihan. Dulu mungkin nanti kalau di Google itu saya juga punya mobil, buat ganti mobil saya juga ada. Jadi semua itu kan kenapa itu tidak saya ikutkan? Iya. Saya berterima kasih, saya bersyukur secara pribadi saya. Allah tegur saya, maka saya tinggalkan. Saya sekarang seperti ini. Mungkin ini jalan kebenaran. Jalan kebenaran, jalan yang terbaiknya ya. Terbaik. Artinya uang itu hanya sebagai fasilitas saja itu ya, bukan tujuannya. Kan sebenarnya kan bukan fasilitas, tapi pembackup atau pendukung daripada sebuah gerakan manusia. Baik itu yang interaksinya untuk kehidupan kesenangan duniawi, baik interaksi kehidupan
secara tamengnya beragama. Walaupun dia bertameng di dalam satu agama, tapi karena mendukung ekonominya dia sangat dipandang di sana. Tapi kan itu powernya. Jadi banyak kekuatan itu, makanya saya bilang sebagai pendukung dia, bukan sebagai kebutuhan sebenarnya. Tapi boleh diperjelas lagi Pak. Tadi Bapak mualafnya setelah masuk Sataria apa sebelum Sataria? Oh, saya sebelum. Oh, sebelum Sataria. Ya, jadi saya itu kan mualaf kan awalnya itu saya itu kan ingin ingin melangkah diri saya ke dunia hitam. Jadi saya itu sudah taken gate. Saya itu sudah mau berguru kata kasarnya ke dunia hitam. Tapi pada saat hari itu juga jam 10 malam saya tidur, saya dapat mimpi posisi saya lagi sholat. Dan mimpi itu bukan sekali dan berkali-kali. Itu masih belum Islam ya? Belum Islam. Tapi Bapak mimpi sholat? Sholat. Jadi saya aneh ya? Sholat, diterangi dengan sinar yang terang. Setiap saya tidur, saya mimpi itu. Jadi saya cari itu sebenarnya apa mimpi. Makanya sampai sekarang saya ini ya sebagai muslim yang sehat seperti itu. Jadi bukan karena ceweknya cantik, hartanya banyak. Bukan karena mau berumah tangga, bukan karena memang faktornya ya. Memang udah keinginan dari diri sendiri. Jadi dari hati sendiri. Kalau kata di agama kita Muslim itu adalah sebuah hidayah. Anugerah bisa katakan. Anugerah. Ya. Itulah yang membuat saya menjadi semangat. Jadi ini juga saya berterima kasih. Ya. Ini konten yang dibuat sekarang ini sebagai bukti. Mana tahu keluarga saya besok saya meninggal dunia. Ya. Ini saya camkan, saya minta, saya mohonkan. Ini tegas. Agar saya dikubur dengan acara muslim. Jangan pernah saya dikubur dengan acara lain. Ini syukur Bapak ini mewawancari saya. Dan ini kesempatan saya untuk mengingat kepada semua umat muslim agar mendengar saya dan dapat mengetahui saya bila mana saya besok di hari tua saya meninggal, saya tetap di acara pemakaman muslim. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.